Warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bang, apakah suara terdengar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terdengar awal. Baik, terima kasih Bang Furqan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, berkat karunia juga kita dapat berkumpul di sini tanpa suatu halangan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, izin Abang dan teman-teman, sebelum kita memulai acara kita pada pagi hari ini, marilah kita perkenalkan. Perkenalkan, nama saya Agus Kambara Takwa. Kita mungkin langsung saja masuk ke materi ya dokter. Izin dokter Asir. Izin awak mungkin di awal dari baca Quran dulu, seperti yang sudah. Baik dokter. Mungkin acara pertama kita akan masuk ke pembacaan ayat suci Al-Quran. Dipersilakan. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم فلما زاغوا وزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا وهو يدعى إلى الإسلام والله لا يهدي القوم الظالمين يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون.
Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Terima kasih kepada Bang Dawi atas pembacaan tilawahnya. Semoga baik yang mendengarkan dan membaca mendapatkan amalan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke pembacaan doa yang kali ini akan dibawakan oleh Bang Dal Furqon. Baik, apakah suara saya terdengar jelas? Terdengar, Bang. Baik, alhamdulillah. Mulai. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الحمد لله على نعمة الإيمان الحمد لله على نعمة الإسلام الحمد لله على نعمة الهداية الحمد لله على نعمة التوبة الحمد لله على نعمة الهجرة الحمد لله على نعمة الأخوة ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا الصغيرة ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين رب زدنا علما وارزقنا فهما وعملا صالحا. Ya Allah, di sini pada pagi hari ini kami melaksanakan kelas relawan ya Allah untuk menambah ilmu pengetahuan kami yang nantinya bisa berguna dalam kehidupan kami sehari-hari, membantu orang lain agar bisa menyeimbangkan kehidupan dalam kehidupan kami nanti ya Allah. Ya Allah, berkahilah acara kami ini agar kiranya apa yang disampaikan nanti bisa bermanfaat dan kami aplikasikan dengan baik ya Allah. Ya Allah, sungguh kami mengaku ya Allah bahwasanya Engkaulah Maha Penyembuh. Engkaulah Maha Pemberi kesembuhan ya Allah. Maka janganlah Engkau jadikan kami takabur atas ilmu yang kami dapati, atas kemampuan yang kami miliki, sehingga kami lupa atas peran-Mu dalam dunia ini ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bang Fulkor atas pembacaan doanya. Baik, mungkin tanpa berpanjang waktu lagi, boleh di next slide. Telah hadir juga di sini pemateri kita. Assalamualaikum Dr. Aksir. Assalamualaikum Dok. Baik, sebelum pemateri menjelaskan mungkin
kita akan membacakan CV beliau terlebih dahulu. Dr. Arsyil Radiansyah, lahir di Medan 7 Agustus 1989. Domisili saat ini ada di Medan dengan status Banda Aceh lulus tahun 2013. Untuk pekerjaan dokter internship RSUD Datu Beru Tekenon Aceh Tengah 2014 sampai 2015. Dokter PNS BNN Balai dan dokter PPDS Anestesiologi dan terapi intensif FKUSU RSU PH. Baik, untuk CV singkat beliau, boleh di next. Baik, mungkin langsung saja kepada Dr. Arsyil, apakah telah hadir, Dok? Assalamualaikum, Dokter. Izin dokter mungkin masih di mute, Dok. Nah, diharapkan juga kepada Bang Kakak dan teman-teman mungkin yang bisa menghidupkan kameranya dipersilakan. Dan nanti juga di akhir akan kita buka sesi tanya jawab. Izin Abang Kakak dan teman-teman, mungkin kita tunggu sebentar Dokter Arsyilnya. Mungkin masih ada gangguan jaringan. Baik, Assalamualaikum dokter. Izin dok, apakah suara saya terdengar dokter? Baik dokter, sudah terdengar dokter. Oke, sorry tadi ada telepon. Ini bawa material sekalian jaga, sorry ya. Ya ada konsul tadi. Baik, langsung mulai aja nih. Baik dokter, mungkin dipersilakan. Iya dokter, dipersilakan kepada dokter untuk menjelaskan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji Allah yang telah mempertemukan pada hari ini. Salam yang telah kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam jahiliyah ke alam yang terang benar seperti saat ini. Jazakallah khairan yang telah teman-teman telah hadir pada hari ini, kepada Bang Okto, Bang Amin yang telah hadir juga. Terima kasih banyak atas kehadirannya. Baik, untuk tidak memperpanjang waktu, saya mulai di CV ya, kurun PT. Ya, ini nama Arsyil Radiansyah, tempatan Medan 7 Agustus 1999, Medan. Status menikah, pendidikan terakhir di
Unsiah tamat 2013, sekarang lanjutkan pendidikan di USU sebagai PPDS anestesi sejak 2020 sampai sekarang. Sorry, melanjutkan. Ini sekarang bekerja di dan sekarang belajar di sebagai PNS anestesi, sebelumnya sebagai PNS di BNN ya. Tahun 2015 sampai sekarang. Sekarang tugas belajar di FK USU sebagai PDS anestesi. Next. Baik, kita mulai dari pertama. Ini bantu hidup dasar itu atau bahasa Inggrisnya basic life support. Jadi yang paling dasar yang kita ketahui adalah kita mempertahankan sirkulasi darah tetap mengalir ke dalam otak sedini mungkin. Jadi setelah kita tahu pasiennya tidak sadar dan tidak bernapas dan jadi tidak teraba, maka secepat mungkin kita langsung aktifkan. Di sini kalau di bahan yang saya bawa ini, aktifkan emergency response. Kita punya tim yang kita bentuk. Jika suatu waktu ada gawat darurat. Kalau di Adam Malik itu ada Code Blue ya. Sama di USU ada tim Code Blue. Jadi kita mulai langsung CPR. CPR itu banyak dari cardiopulmonary station. Kemudian kita aktifkan AED. Ini biasanya AED ini yang automatic ya, external defibrillation. Jika kita nggak punya monitor EKG, biasanya pakai AED. AED ini bisa berfungsi sebagai EKG, juga berfungsi sebagai defibrillator. Kemudian kita lakukan ALS, advanced support, kemudian ada post cardiac arrest care, ada perawatan post cardiacnya dan recovery. Mungkin kalau kita bahas di BHD, bantu hidup dasar itu sampai ke rantai ketiga, defibrillate with AED. Kemudian kalau anak hampir sama ya, itu biasanya jarang menggunakan AED, bisa langsung ke CPR. Next. Ya. Mungkin bisa diputar dulu video yang pertama. Siapa nih? Purkon nih? Izin Bang, baik Bang. Video yang pertama biar ada ini gambaran awal. Oke, boleh. Our heart is an amazing organ. It works hard for us every second of every day, delivering blood and oxygen to every cell in our body. Ya, jadi But when sudden cardiac kita arrest strikes, heart sebagai suddenly and unexpectedly stops beating effectively stops. Without any intervention, the brain, vital organs, and our heart will begin to die. Beginning darah. CPR is the person's only chance of survival. Brain damage will start to set in within 4 minutes, and after 10 minutes, brain damage becomes irreversible. The power to save a life is truly in your hands. Performing CPR accomplishes two critical things. One, Ya, ini prinsip. compressions move oxygenated blood to the brain to keep the brain alive. And two, compressions keep blood and oxygen moving to the heart muscle itself
so that it has the best chance of resuming a normal electrical rhythm after a shock is delivered. As you begin compressions, you are creating an artificial pump and doing the work of the heart manually. With each good, effective compression, you are building up pressure in the system, which will move blood around the heart and up to the brain. It does take time to get the blood moving with CPR, so it is very important to push hard and push fast to build the pressure up, which keeps blood going to the brain. Pushing down at least 2 inches allows for the heart to be squeezed and blood to move out. Pushing at a rate of 100 to 120 compressions per minute is necessary to keep blood pumping. Let's see what happens when we take our hands off the chest. Blood stops moving to the brain. Ya, tunggu kita membuat terus. It is for this reason that if you are taking your hands off the chest to deliver breaths or switching roles, it is critical to minimize time off the chest. Watch what happens when we don't push deep enough. Ya, ini kalau Blood does not reach the Ini- brain. Same is true if we do not push ini fast jantungnya enough. tidak efektif ya. Watch what happens when we push too fast. Jadi darah nggak masuk ke otak. The heart Kalau does not cepat have dan time tidak to terlalu dalam, fill with blood. darah juga nggak Therefore, masuk ke not otak. enough blood gets pumped out. Watch what happens when we don't allow the body to Atau kita decompress nggak and allow the membalikkan chest to fully tangan kita ke recoil. semula. The heart does not have a chance to refill with blood. Therefore, no blood gets pumped out. So remember, the key purpose of delivering compressions is to keep oxygenated blood moving within the heart and up to the brain to keep the brain alive. We need to push hard and push fast in the center of the Oke, thank you. Lanjut ke Bruno. Jadi intinya di RJP itu resiko jantung paru itu adalah push hard, push fast. Jadi tekan keras dan tekan secepat mungkin. Nanti kita bahas berapa cepat dalam 1 menit dan berapa dalam sekali tekan ya. Nah ini untuk BH untuk dewasa. Jika pasien kita temukan unresponsive, nggak ada nafas atau gasping. Gasping itu dia kayak ikan koi ya, cengkam. Kemudian kalau kita nampak dia gasping atau nggak napas sama sekali, kita panggil emergency response kita. Kalau dia ada malik bisa code blue, atau di masyarakat kita suruh orang lain untuk telepon ambulan. Kemudian kita ambil AED biasanya, ini di luar negeri ya, di sini nggak ada ya AED ya. Kalau kita di ada malik itu kita langsung pasang monitornya dan kita mulai CPR-nya. Kita pastikan ini asistol apa gangguan irama jantung ventricular cardia ataupun atrial fibrillasi. Nah, ini kita pastikan ritmenya apakah ini shockable atau non shockable. Ini kita pastikan ini push hard and fast yang tadi kita tonton ya. Next. Ini untuk kita tindakan BAD 1 rescue ya. Itu kita pastikan tempatnya aman sebelum kita lakukan RJP. Kalau tidak aman kita pindahkan dari keramaian. Kemudian kalau dari air kita keringkan dari air dan pastikan tidak melukai diri sendiri. Kita harus pastikan diri kita aman. Safe rescue dulu. Safety first dulu. Kemudian pertama kita goyangkan pasien. Kemudian kita tepuk bahunya dengan keras. Kemudian kita ngomong ke pasiennya, ke korbannya dengan keras kita panggil ya. Apakah ada bernapas? Pertama kita cek kesadarannya, kemudian kita cek pernapasannya ada atau enggak. Kesadaran. Ada turunan mobil bisa membawa korbannya ke rumah sakit terdekat. Kemudian kalau kita sendiri, ya kita mulai terus RJP-nya sambil kita minta bantuan. Terus kita beri bantuan napasnya, itu 30 kompresi dada, kemudian 2 napas bantuan. RJP itu dimulai sesegera mungkin tadi, jadi semakin cepat semakin bagus, sehingga mencegah terjadinya brain damage ataupun brain ischemic. Akibat dari jantung tidak memompa dan darah tidak ke otak. Kemudian jika ada AED,
biasanya nggak ada di sini ya. Kalau ada AED, kita pasang AED-nya. AED itu panjangannya automatic external defibrillation. Dia bisa membaca ritme jantung itu cocok untuk didefibrilasi ataupun cocok untuk dikompresi saja. Next. Nah, ini langkah-langkahnya tadi. Jadi pas udah tadi kita nonton videonya, inilah yang kita lakukan langkah-langkahnya. Pertama, kita pastikan denyut nadunya di karotis sisi leher itu kita cek. Caranya itu ada jakun kita geser 2 jari, di situ letak nadi karotis. Ya, 2 jari dari cricoid atau dari jakun kita, dari bagian tengah leher. Itu cek selama 10 detik itu teraba apa enggak nadi karotis. Kalau kita ragu ataupun memang enggak ada, itu lakukan terus CPR sebanyak 30 kompresi tadi, push hard, push fast. Pastikan recoilnya terjadi, kompresi dadanya harus sempurna dalamnya, dan kita angkat sebelum kita kompresi lanjutan itu kita angkat sempurna recoilnya, tidak menyebabkan gangguan pengembalian dadanya terganggu ya. Kemudian gunakan tumit dari tangan kita yang mana dominan, kalau kiri pakai tumit tangan kiri, kalau kanan kita tangan kanan. Kemudian bagian atasnya tangan yang dominan tadi kita tekan sampai sama dengan tangan satu lagi di tengah dada. Tengah dada itu pas di tengah dada, di atas dari epigastrium ya, di bagian tulang sternum. Kemudian letakkan tangan yang lain di atas tangan yang pertama. Luruskan lengan kita, jadi tangannya lurus. Gambarnya, oh ini tangan lurus, yang gambar C ya. Jadi sikunya nggak bengkok ya. Kemudian tekan ke bawah dengan memakai engsel di hip. Jadi yang gerak itu adalah hip joint kita atau panggul kita, bukan tangan, bukan otot tangan ataupun otot bahu. Jadi ototnya itu yang engsel yang kita pakai itu engsel dari pinggang. Jadi seluruh tubuh itu bekerja ya, bukan cuma tangan aja. Kompresi sedalam 5-6 cm. Kecepatan 100 hingga 120 kompresi per menit. Berarti kalau 120 itu dalam 1 menit itu 1 detiknya 2 kali kompresi. 1 detik itu kita harus bisa menekan dadanya sebanyak 2 kali. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Itu kita berhenti di 30 kompresi. Kita kasih napas bantuan 2 kali. Kemudian lanjut lagi. Jadi antara jeda kompresi sama napas bantuan itu nggak boleh lama. Mencegah tadi brain damage akibat dari sirkulasi darah nggak mengalir di otak. Next. Oke, ini pastikan setiap kompresi kita benar-benar berhenti menekan dada dan membiarkan ini dada recoil. Jadi pastikan dia recoil sempurna. Kemudian setelah kompresi itu kita hentikan, kemudian kita buka jalan napasnya. Ini caranya buka jalan napasnya. Pertama kita head tilt, kepalanya keningnya ditekan, dan chin lip, dagunya diangkat. Kemudian beri napasnya dengan menutup hidung. Kemudian beri napas. Kalau nggak ada, bagusnya memang zaman COVID ini pakai ada ini ya, ambu bag ya. Kalau nggak ada ambu bag, paksa kita mod-mod caranya. Mudah-mudahan di sekitar kita ada ambu bag. Ya, pasti ada yang mengembang kalau kita beri napas bantuan. Udah beres 2 kali napas bantuan, kita lakukan kompresi lagi, lanjut. Aku yang selalu berusaha bagaimana ada tekanan di dalam Push hard, push fast. Oke, kemudian untuk penyelamat. Jadi itu dibagi 2. Penyelamat kedua menyiapkan AED untuk digunakan. Kemudian kita sebagai penyelamat 1 mulai kompresi dada tadi, hitung kompresi dengan keras 1, 2, 3, 4, 5 sampai 30. Kemudian kita masukkan napas 2 kali, masuk lagi 1, 2, 3, 4 sampai 30 sebanyak 4 siklus kalau 120 kali per menit. Kalau 100 kali per menit itu bisa 3 siklus, 30 kompresi dada. Kemudian alihkan peran ganti-gantian ke penyelaman kedua setiap 5 siklus kompresi dada napas, 1 kali siklus terdiri dari 30 kompresi dan 2 kali napas bantuan. Berarti ini sekitar 150 ya, 3 kali 5.
150 kompresi dada per menit. Napasnya 2 kali 5, ada 10 kali penilaian napas. Oke, next. Ini pastikan di antara setiap kompresi Anda benar-benar berhenti menekan dada. Tadi pastikan recoil-nya sempurna, dada kembali terangkat sebelum kita lanjut kompresinya. Jadi 1 detik itu kita harus pastikan 2 kompresi kita itu sempurna. Karena kalau nggak sempurna cuma aja kita tekan-tekan tapi darahnya nggak masuk ke otak. Kemudian kita gantian sama penyelamat pertama. Kemudian kita pasang AED kalau ada AED. Kalau nggak ada AED kita pasang monitor, kita pastikan ini jantungnya berhenti berdetak atau ada gangguan irama jantung. Berdetak tapi nggak memompa. Nah, itu bisa ventricular fibrillasi ataupun takikardia ataupun atrial fibrillasi. Nah, kalau dia nggak ada sama sekali irama sinusnya, berarti kita pastikan nggak perlu defibrilasi. Cukup kita CPR sampai ke rumah sakit. Next. Iya, ini ventilasi mulut ke mulut dengan masker ya. Bagusnya memang ada sungkup ya, masker ya. Nah, penting ini ya, supaya nggak mut-mut, mencegah penularan infeksi melalui udara dan cairan mulut. Berikan 30 kompresi dada berkualitas tinggi, push hard, push fast, kemudian segel masker ke wajah pasien dengan menempel 4 jari. Ini menggunakan 2 tangan kita. Kemudian jari tangan Anda di bawah masker, buka jalan napas menggunakan manuver head tilt. Jadi kepalanya tetap kita head tilt, kita tekan keningnya. Kemudian chin lip, dagunya kita angkat juga supaya airway-nya clear. Nggak tertekan oleh lidah yang jatuh. Kemudian kalau ada curiga cedera leher, maka jangan dilakukan. Kalau nggak ada curiga, kalau memang gangguan serangan jantung, itu boleh dilakukan. Kemudian kita tekan kuat sehingga tidak ada bocor di antara silnya, di antara sungkup ini. Pastikan udara nggak keluar. Jadi tekannya benar-benar kuat. Head, seal and tight, ya, ketat ya, terkunci dan ketat. Anda berikan napasnya sebanyak 2 kali, lebih dari 1 detik saat Anda melihat dada orang itu naik. Kita pastikan pas kita beri napas itu dadanya naik. Kalau dada yang nggak naik berarti napasnya nggak masuk. Next. Atau kita pakai ventilasi bag mask, ini biasanya di rumah sakit kita pakai ya. Kita pakai ambu bag namanya. 1 kompresi dada sebanyak 30 kali. Kemudian yang kedua yang megang ambu bag itu melakukan pemberian pernapasan dengan ambu bag. Ya, ini dengan pemegangnya dengan bentuk yang B ini bisa kita lihat C-clamp. Berbentuk C, 2 tangan. Beri napas 2 napas maksimal selama 1 detik saat Anda melihat dada orang tadi. Pas kita berikan napas, pastikan dada yang ngembang dan kompresi dihentikan. Oke, jangan lupa kalau ada oksigen kita sambung ke oksigen. Next. Gini algoritmanya. Korban kita lihat responsif tanpa napas yang normal, jadi dia nggak napas ataupun dia napasnya pendek. Kita panggil 911 kalau di luar negeri, kalau di kita panggil tim kita atau orang lain untuk menelpon ambulan atau kita telepon orang yang punya mobil. Kemudian kita pastikan ada AED. Kalau di luar negeri, kalau di sini belum AED, kalau di rumah sakit kita pastikan monitor terpasang. Kemudian kita pastikan puls nadi di karotisnya itu ada atau tidak dalam 10 detik. Kalau udah 10 detik itu tidak ada ataupun ragu, mulai kompresi dadanya sebanyak 30 kali, push hard, push fast. 1 detik 2 kali kompresi dengan 2 napas setelah 30 kompresi. Kemudian kalau AED-nya ataupun EKG kita lihat ada gambaran shockable seperti full takikardia, ventricular fibrillasi ataupun atrial fibrillasi, kita pastikan di shock itu ada ataupun AED itu ada. Kalau nggak ada kita pakai CPR murni aja. Kemudian napasnya normal rupanya
tapi dia nggak sadar. Ada napas normal, ada nadi, berarti kita pasang, kita beri napasnya 5-6 kali. Dia cuman nggak ada napas, berarti dia ada nadi tapi napasnya nggak adekuat ya. Kemudian kita pastikan juga nadinya setiap 2 menit itu ada. Berarti dia nggak perlu kompresi dada. Kalau yang napasnya tidak ada atau tidak ada, cuma ada nadi. Nah, kalau kita CPR tuh kita kalau nadi tidak teraba. Oke, next. Iya nih dia. Kalau kita pakai defibrillator ya, tapi memang ini jarang ya ada AED ini di luar ya. Di rumah sakit juga nggak ada AED, yang ada DC shock sama EKG atau monitor EKG. Ini kalau pasiennya shock eberitm itu bisa tadi ventricular tachycardia ataupun atrial fibrilasi yang tanpa nadi. Jadi pastikan kita lakukan DC shock kalau dia monopasik 200 joule, kalau dia bipasik kita pakai 360 joule. Kalau AED langsung dia otomatis untuk menyesuaikan joule tekan voltase dari alatnya. Kemudian setelah kita DC shock, nah, CPR lagi, jangan berhenti, nanti CPR-nya tetap lanjut sampai jantungnya itu bekerja berdenyut normal lagi. Next. Ini untuk pengguna AED ya. Ini yang AED, yang automatic external defibrillation itu kita ambil AED 8A, itu yang merah putih itu, kemudian buka kopernya, kita nyalakan, kemudian buka dada pasien, kita jika basah kita keringkan, kemudian kita bilangkan ada perlengketan di dadanya, kemudian pasang tadi alat pacunya, ada petunjuknya di bagian dada kanan ataupun di bagian dada kiri. Kemudian kita pasangkan padnya, satu di atas peda kanan, satu di bawah ketiak kiri. Pastikan kabel terpasang. Oke, next. Kemudian setelah terpasang, jauhi pasien. Biasanya kita sebutkan ini everybody clear, semuanya clear. Kita hentikan RJP, kemudian tidak ada yang menyentuh bagian yang bersih dari diri kita ataupun dari penyelamat lain. Kemudian biarkan AED-nya menganes ritme, jadi AED-nya akan membaca ritme jantungnya apakah dia shockable ataupun cuma asistol. Kemudian jika AED berbunyi, periksa elektroda, maka elektrodanya mungkin terganggu atau dadanya itu berambut. Jadi pastikan patch-nya tertempel bersih tanpa ada gangguan. Jika pesan AED-nya berbunyi shock, nah, jadi AED-nya otomatis membaca apakah ini shockable untuk didefibrilasi ataupun dia non shockable, cukup di CPR aja. Jika ada bunyi shock, maka pastikan orang itu bersih dari kita. Everybody clear, maka jika clear maka kita tekan dan tahan tombol kejut. Nah, tombol kejutnya itu 8G di nomornya warna kuning itu. Pas kita tekan maka pasiennya akan berikan voltase sesuai dengan pembacaan dari AED-nya. Kemudian lanjut lagi CPR selama 2 menit. Kemudian kita pasang, kita cek lagi denyut nadinya, apakah berdetak normal atau tidak. Next. Oke, ini untuk anak-anak. Ya, mungkin seharusnya Bang Amin ini yang menjelaskannya, sebelum saya wakilkan aja lah ya. Jika Anda sendirian dengan seorang anak tempat kejadian, jadi kita pastikan sama kayak yang dewasa, tepuk dan bicara dengan keras pada anaknya. Apakah pasien respon apa tidak? Ada pasien sadar apa tidak? Jika tidak respon, maka cek apakah napas apa tidak. Jika dia nggak napas, gasping kayak tadi, kayak dewasa, kita berteriak minta tolong, kemudian kita atau orang yang sekitar itu untuk menelpon ambulan terdekat. Kemudian kita nilai napasnya sambil kita lihat denyut karotisnya. Ya, sambil kita lihat napasnya, biasanya kepala kita itu telinganya mendengar dengus dari hidungnya, sambil kita lihat pengembangan dadanya, apakah dadanya mengembang atau tidak. Sambil kita tangan kita itu menekan arteri karotis yang di sebelah
dari trakea, itu dari krikoid, itu dari tengah jakun, 2 jari. Dalam 10 detik kita bisa merasakan ataupun tidak merasakan. Kalau kita nggak merasakan atau ragu-ragu, maka kita mulai CPR secepatnya. CPR dengan lakukan 15 kompresi. Tadi dewasa itu 30, kalau anak-anak itu 15 kompresi diikuti 2 napas. Kemudian jika dapat merasakan denyut nadi, tapi nadi kurang dari 60, maka kita CPR juga. Jadi kita hitung juga napas anak-anak. Nadi napas itu kalau di bawah 60 berarti dia bradikardi. Berarti perlu dibantu dengan CPR atau RJP. Kemudian kita CPR selama 2 menit. Biasanya sekitar 10 siklus, ya 15 kali 10, 150 kompresi. Maka bantuan telah tiba, kita hubungi IGD atau sopir ambulan atau perawat dari IGD itu datang dengan ambulannya untuk menemani anaknya. Kalau ada AED, kita pasang AED-nya sambil kita CPR. Next. Nah, ini kalau 2 penyelamat ya, hampir kayak tadi ya. Satu yang megang RW-nya atau sambil nelpon ambulan, satu kompresi dada tetap bersama. Next. Oke, ini algoritmanya. Jika responsif, jika dipanggil dia nggak nyaut, napasnya juga nggak adekuat ya. Kita panggil ambulan, kita siapin AED, kemudian kita pastikan pulsnya nadi karotis itu ada apa tidak. Kalau nggak ada, kita lakukan CPR baik 1 penyelamat maupun 2 dengan 15 kompresi 2 napas. Kalau ada nadi tapi lemah, kita berikan aja napasnya, tapi tetap kita berikan kompresi dada kalau nadinya tuh di bawah 60. Kemudian kita periksa puls setiap 2 menit. Oke, bersama ya. Bisa nanti beda sedikit. Next. Oke, tadi jika AED-nya membaca ritmenya itu ritme shock, maka kita pastikan orang sekitarnya bersih, everybody clear, maka biarkan alatnya bekerja untuk melakukan shock. Kemudian lanjutkan CPR setelah AED-nya bekerja. Selesai bekerja. Next. Oke, ini ventilasi pada anak. Pasiennya dengan posisi yang bagus. Tight and seal. Kalau kita pakai sungkup tadi, ataupun pakai ambubek, maka kita berikan napas yang bagus sesuai dengan volume tidal. Jangan terlalu banyak, juga jangan terlalu sedikit. Ya, biasanya 6-8 cc kali berat badannya. Satu ambu anak-anak itu biasanya sekitar 50 cc. Mungkin kita sesuaikan dengan berat badannya. Tapi kalau mau cepat, tanpa menghitung-hitungnya, kita pastikan kalau kita tekan ambubeknya itu dadanya mengembang anaknya. Oke, next. Oke, itu bayi ya, khusus ya, karena lebih berbeda jauh dari dewasa. Jadi caranya bisa kita lihat gambar ya sambil baca ininya. Langkahnya itu pertama kita periksa dulu nadi sama kayak dewasa nadinya, tapi di arteri brachialis, bukan di karotis. Arteri brachialis itu di dekat lengan atas, ya, di dalam lengan atas, di antara siku dan bahu. Melakukan CPR jika tidak teraba denyut dengan cara 2 jari. Jadi jangan telapak kita tekan di dadanya, bisa terjadi fraktur iga kalau kita lakukan sama dengan dewasa. Jadi cukup 2 jari aja, seperti gambar di bagian dada sterumnya. Kemudian kita beri napasnya, kompresinya kedalaman harus 1/3 dari dalam dada. Jadi untuk sebagian besar bayi itu sekitar 4 cm atau 1,5 inci. Kemudian kita berikan CPR selama 2 menit sambil kita telepon. Kemudian pada bayi jika ada masalah jantung primer, kejadian jantung primer tidak umum. Jadi masalah bayi ini gangguan jantungnya jarang terjadi ya. Jadinya biasanya serangan jantung itu diakibat oleh pernapasan napasnya tidak adekuat. Di pasien hipoksia ataupun kurang oksigen, kemudian jantungnya arrest. Jadi bukan kayak dewasa biasanya serangan jantung, tapi anak-anak itu bukan masalah serangan jantung, tapi masalah napasnya tidak adekuat. Bisa karena infeksi, pernapasan dan lain-lain. Kemudian jika Anda menyaksikan serangan jantung pada bayi, hubungi terus IGD terdekat dan gunakan AED seperti BLS tadi. Biasanya jarang sih dilakukan shock karena bukan masalah jantung biasanya.
Next. Oke, kalau itu penyelamat tadi, ya tadi 2 penyelamat ini penyelamat yang bersama ya. Oke, kita periksa nadi karotis, kita kompresi dengan nadi karotis, nadi berkalis, kemudian kita kompresi dengan 2 jari di tengah dada, sebanyak 15 kompresi, 2 napas bantuan. Kita hubungi terus IGD terdekat ataupun teman ataupun tetangga yang terdekat. Next. Next. Oke, ini untuk 2 bayi ya, 2 bayi, 2 penyelamat ya. Nah, ini boleh bersama ya. Ini AED untuk bayi. Bersama itu pas, tapi AED-nya AED bayi ya. Itu dipasang sesuai petunjuk ini yang opornya buka, nyalakan AED, jika pasangkan dibersihkan, ada pelengkatan dibersihkan, kemudian oleskan 1 pad di dada kanan, kemudian oleskan kedua pad di dada kiri di bawah ketiak. Oke, next. Oke, henti CPR, biarkan nyebal apa tidak. Jika shockable, maka kita pastikan badai penyelamat. Oke, sudah selesai di shock, maka dilakukan CPR lagi. Ulangi langkah 1 sampai 10. Oke, ya RW-nya yang kita kompresi, RW-nya juga kita pastikan kita berikan ya, karena napas juga yang utama setelah jantung itu kita pompa. Kalau dewasa itu rasionya itu 30 kompresi dengan 2 napas. Kalau advance airway, 1 breath every 6 to 5 second. 1 napas setiap 6 sampai 8 detik tanpa jeda oleh kompresi. Jadi kalau dia ada dikompresi tapi napas kita berikan juga sebanyak 1 kali dalam 6 sampai 8 detik. Kalau anak 15 kompresi dalam 2 napas. Advance itu 2 sampai 2 detik. 20 sampai 30 per menit. Nah, ini caranya tadi yang pertama kita buka jalan napas dengan head tilt, tekan keningnya, kemudian angkat dagunya, head tilt, chin lip, kemudian tutup hidungnya, kemudian kita mouth to mouth, pastikan bibirnya masuk ke mulut kita, ya. Kemudian kita tiup sampai pastikan dadanya mengembang kalau kita tiup. Jangan lebih dari 1 detik memberikan napas. Next. Kalau bayi bisa melalui hidung, karena napas bayi itu dia melalui hidung primernya. Jadi napasnya nggak bisa dari mulut biasanya. Pasien kalau anak-anak ini atau bayi itu napasnya primerinya di hidung. Buka jalan napas, settle chin lip biasa, kemudian kita pastikan bibir kita, bibir anak itu di dalam mulut kita. Keduanya berarti masuk. Oke, tiup perlahan hidung dan mulutnya selama 1 detik. Jadi jangan tiupnya terlalu banyak karena bisa menyebabkan barotrauma. Menyebabkan kalau terlalu banyak, selalu semangat menghembuskan bisa terjadi oke, next. Ya, napasnya anak dewasa every 6 sampai 6 detik kita berikan 1 kali. Napas per menit itu 10 sampai 12 kali durasinya. Setiap pemberian napas itu lebih dari 1 detik, 1,5 detik atau 2 detik lah paling lama. Evaluasi apakah dada yang mengembang atau enggak. Kemudian cek juga nadi sambil dimulai CPR. Nah, itu setiap 2 sampai 3 detik itu 1 kali napas. Itu totalnya 20 sampai 30 kali napas per menit. Iya. Oke, setiap napas itu diberikan lebih dari 1 detik atau di bawah 2 detik. Next. Oke, ini sebelum kita mulai tersedak, kita kasih boleh video 1 lagi? Host. Video 1 lagi yang
Yang mana ya? Satu lagi ya, pokoknya satu lagi lah sebelum AED. Iya pas. The following video is a simulation. It contains scenes that some viewers may find disturbing. Finding an unresponsive person can be a traumatic experience. Being prepared for what sudden cardiac arrest actually looks like will help us make the quick decisions necessary to save a life. You may see their mouth open, their jaw, head, and neck moving, and they may be gasping for air. Gasps may sound like a snort, snore, or groan, and a long time may pass between gasps. This is called agonal breathing and is very common during the first few minutes of cardiac arrest, but it is not normal, effective breathing. Their hands may clench unnaturally. Often, people will mistake sudden cardiac arrest for a seizure. They may also lose control of their bladder and wet themselves. In some cases, first aiders report a tunneling of their own vision due to the shock of the unexpected emergency. Another sign we may not be prepared for is that the person's eyes may actually be open even while performing CPR. Understanding these very common signs of sudden cardiac arrest will help prepare you to act. Remember, you cannot make them worse. Beginning CPR and using an AED before medical help arrives is what is needed and provides them with a true chance of survival. Oke. Mana perubahannya? Baik dokter, sudah. Oke. Ini udah kita bahas tentang distorsi jantung paru. Ini kita lanjut ke yang tersedak ya, choking. Jadi jika ada pasien dengan tersedak itu pasti terjadi obstruksi, bisa jadi mild, ringan, ataupun severe. Kalau mild itu respon dari orang itu biasanya napas tapi ada wheezing atau ada suara mengi, dan kemudian kita batuk-batuk dan buat keributan. Jadi kalau penyelamatnya kita dampingi korbannya, kemudian kita tetap tenang korbannya, kemudian kita pastikan dia terus batuk sambil kita panggil emergency response, kita bawa ke IGD. Kalau severe obstruction, biasanya pasiennya tercekik, kemudian batuknya lemah, kemudian tidak bisa mengeluarkan suara sama sekali, napasnya sedikit,
dan dia ada gambaran cyanosis atau biru di sekitar biru. Berarti ada hipoksemianya ya. Kemudian kita lakukan abdominal thrust. Itu cara menjelaskan ya. Ambilkan bagian gigi terdekat. Dan jika terjadi henti jantung napas, CPR. Next. Ya, ini caranya. Ini caranya, kita lihat di gambar ABCD. Itu pas kita berdiri di belakang korban. Kemudian tangan kita melingkari perut korban di bawah tulang rusuk. Kemudian letakkan sisi kepala tangan kanan kita di atas pusar. Ya, tekan pusar. Kemudian tangan satu lagi itu menekan kepala tangan kita tadi. Sambil kita lakukan tekanan, dorong sampai obstruksinya lepas. Tekan secepat mungkin dan sedalam mungkin. Push up juga, push press. Jadi tekanannya harus kuat juga supaya napasnya bisa clear dari obstruksi. Next. Nah, kalau bayi itu juga sama ada mild sama severe ya. Dia mild itu napasnya masih ada. Kita coba dikeluarkan secara blind. Lebih baik kita bawa ke rumah sakit terdekat. Kemudian jika severe, kita pastikan dia lakukan back blouse. Jadi kita telungkupkan bayinya sambil kita tekan punggungnya. Kemudian kita panggil 911 atau kita panggil EGD. Next. Di ambulan maksudnya. Next, ini caranya pas bayinya kita telungkupkan sambil kita pegang di bawahnya, kemudian kita tepuk seperti yang di B ini sampai obstruksinya lepas. Ke bawah, dibedah dari dada, kemudian gunakan tumit tangan kita yang bebas, berikan 5 pukulan ke belakang di antara tulang belikatnya. Berikan 5 kali. Lebih dekat dari dadanya. Oke. Kemudian menggunakan jari tangan kita yang bebas berikan tulang dada. Lakukan 1 dorongan. 1 detik. Jika berkurang, putar bayi menghadap ke bawah dengan bawah Anda dan bagi posisinya. Jadi bisa dari depan ataupun dari belakang, itu gambar D. Oke. Next. Nah, terima kasih. Ini ada video terakhir, boleh tunjukin? This video is intended to help you understand how an AED works. The ECG strip you are going to see is from Steve's actual save, a real person who is alive today because of an AED and some good Samaritans who took action. Once you turn on an AED, follow the voice prompts. Once the pads have been placed, the AED will instruct you to stand clear and to not touch the patient while it does an ECG of the heart. The AED is designed to determine if the heart is in a normal rhythm or if it needs to be shocked. In this case, the heart is in ventricular fibrillation, the most common rhythm when someone goes into sudden cardiac arrest.
Notice how the heart is not beating effectively. It has electrical activity, but it is uncoordinated. The heart looks like it is shaking like a bowl of jelly. When in this rhythm, you can see the heart is not effectively pumping any blood out. This rhythm is deadly and has to be stopped. When the AED reads a shockable rhythm, the AED will either instruct you to press the shock button, or some AEDs are automatic and will automatically shock the person. At this point, no one should be touching the patient. The AED will send an electrical current through the heart and back again. The purpose of this shock is to stop the heart completely for a very short period of time from this uncoordinated rhythm and give it time to reset. Notice how the shock stopped all the electrical activity in Steve's heart for a brief period. Seconds after this shock, our own SA node, the pacemaker of our heart, will try to regain control of the heart and tell the rest of the heart when to squeeze. It can take up to 2 minutes for the heart to reorganize itself electrically after a shock, before it will function again and effectively pump blood to the brain. This is why you will be instructed to begin CPR immediately after the shock. Your job is to push hard and fast in the center of the chest in order to manually pump blood to the brain to keep the brain alive. Your compressions will not interfere with the heart trying to reorganize itself electrically, so do not worry about that. After 2 minutes, the AED will instruct you to stop CPR. It will reanalyze the heart and advise whether another shock is needed. Always listen to the machine and follow the voice prompts. In Steve's case, the ECG picked up a healthy rhythm and therefore a second shock was not advised. In Steve's case, only 1 shock was required to bring him back to life. Steve's heart continues to beat and he is alive and with us today. Awak? Iya dokter. Izin dok sebentar kita tunggu share screen-nya dok. Ada pertanyaan? Tapi dimulai aja, tidak bisa lama soalnya ada konsul. Sorry ya. Baik dokter, izin abang kakak dan teman-teman, mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab. Dipersilakan pada abang kakak dan teman-teman yang ingin bertanya bisa raise hand atau melalui chat. Diingatkan juga kepada abang kakak dan teman-teman untuk mengisi link absensinya yang tertera pada chat. Baik, dipersilakan untuk memberikan pertanyaan. Baik, izin dokter, ada pertanyaan yang masuk pada saya. Izin saya bacakan dok. Pada pasien dengan penurunan kesadaran dan dilakukan RJP beberapa siklus, kapan kita boleh memastikan untuk memeriksa pasien sudah mengalami mati klinis ataupun mati biologis, dokter?
Oke, terima kasih pertanyaan. Kapan kita pastikan dia mati? Mati batang otak tadi pertanyaan. Izin dok, kapan kita boleh memastikan untuk memeriksa pasien sudah mengalami mati klinis ataupun mati biologis, dokter? Oke, sebaiknya kalau untuk kita pastikan mati klinis itu memang di rumah sakit ya. Kita kalau masih di rumah atau di jalan tuh kita nggak boleh memastikan dia mati itu sampai pihak yang berwenang yang memastikannya, bisa dokter jaganya atau sebagainya. Jadi kalau di rumah sakit atau di jalanan itu walaupun kita tahu pasiennya udah meninggal, itu tetap kita lakukan RJP sampai denyut nadinya teraba ataupun sampai di rumah sakit. Itu tetap kita lakukan pencegahan brain damage akibat dari sirkulasi jantung berhenti. Jadi kami pernah itu RJP itu bisa lebih dari setengah jam kami RJP. Dengan itu ada 10 orang yang di ICU itu kita bisa RJP sampai setengah jam sampai kita pastikan obat-obatan yang kita masukkan itu udah maksimal. Jadi kalau kita matinya itu biasanya memang obatnya udah masuk pada respon jantungnya, respon bisa siklusnya udah banyak ya, bisa lebih dari setengah jam. Tapi kalau di rumah sakit atau di IGD itu ya setiap 5 siklus itu responnya, respon kemudian pupilnya ada respon atau enggak, pupil dilatasi atau enggak, efek korneanya ada atau enggak, kemudian kita pastikan kita bisa berikan edukasi keluarga pasien meninggal. Tapi itu memang haknya di rumah sakit ataupun di puskesmas. Tapi biasanya puskesmas pun nggak berani juga biasanya katakan. Biasanya di rumah sakit lah di IGD menyatakan penyerapan kita tuh udah nggak respon lagi dari pasien. Biasanya di rumah sakit itu sekitar 5 menit lagi di RJP udah masuk semua obatan, epinefrin, SA dan sebagainya. Itu udah 5 menit itu bisa sampai 10 siklus ataupun 20 siklus nggak ada respon. Tanda mati batang otaknya udah ada seperti pupil maksimal, kornea nggak ada, ataupun dose eye manuvernya juga negatif, itu bisa kita nyatakan. Tapi kalau masih di ruangan rumah ataupun masih di jalan itu jangan kita yang menyatakan bisa terjadi amukan massa begitu di tempat kejadian. Itu aja. Terima kasih. Baik dokter, terima kasih dok atas jawabannya dokter. Mungkin dipersilakan lagi kepada Bang Kakak dan teman-teman jika ingin bertanya bisa menggunakan fitur raise hand atau bertanya di kolom chat. Baik, ada pertanyaan masuk juga dokter dari Bang Ahmad. Assalamualaikum dokter, selamat pagi, izin bertanya. Apabila nadi masih ada, akan tetapi sudah terjadi henti nafas, apa yang harus kita lakukan pertama kali? Dan pertanyaan yang kedua, dan apabila sudah terlihat tanda-tanda shock, apa tata laksana yang kita lakukan? Terima kasih, dokter. Terima kasih. Oke, terima kasih atas pertanyaan. Tadi pertanyaannya kalau nadinya ada tapi napasnya nggak ada ya? Iya, dokter. Kita lakukan RJP atau kompresi, kita cukup lakukan pemberian napas sambil kita telepon IGD atau ambulans terdekat. Kita berikan itu 10-12 kali per menit, 6-8 detik itu 1 kali napas. Kita berikan napas bantuan. Kemudian tiap 2 menit kita pastikan nadinya berdetak, berdenyut atau tidak. Kemudian kalau dia posisi shock itu tanda-tandanya mungkin akralnya dingin, ya kan? Adapun nadinya meningkat, tapi tensinya turun.
kita bisa naikkan posisi shock leg rising pada kakinya. Jadi kakinya posisi shock itu kaki di atas lebih tinggi daripada dada. Jadi sambil kita pastikan di telepon begini. Baik dokter, terima kasih dok atas jawabannya dokter. Mungkin sudah jelas juga. Baik, boleh dilanjutkan. Mungkin pada Bang Kakak dan teman-teman yang ingin bertanya dipersilakan. Bisa menggunakan fitur raise hand atau langsung saja open mic, atau bisa melalui chat juga. Mungkin anaknya udah mulai banyak konsul nih. Kini izin duluan mulai ya. Nanti bisa kita tentukan diskusi berikutnya. Soalnya ini udah mulai berdatangan konsul-konsul dari mana saja ini. Jadi ya, mohon maaf kawan-kawan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Arsil atas penyampaian materinya. Baik, mungkin untuk pertanyaan kita tutup. Terima kasih Abang Kakak dan teman-teman yang telah bertanya. Selanjutnya kita masuk ke sesi berikutnya. Baik, setelah sesi tanya jawab, kita akan masuk ke sesi kesimpulan. Di sini izinkan saya membacakan kesimpulan pada pagi hari ini. Baik, untuk kesimpulan, pemberian bantuan hidup dasar sangat berguna bagi kita untuk bekal dalam menolong orang di sekitar kita yang mengalami kondisi darurat agar nantinya tidak terjadi perburukan dari kondisi awal, seperti distres nafas, sehingga berakhir dengan kematian korban. Asas utama dalam CPR yakni ABC, yakni airway, breathing, dan sirkulasi. Untuk airway, kita lakukan buka saluran nafas, yakni dengan dongakkan kepala serta naikkan dagu. Untuk breathing, bantuan nafas bisa menggunakan ambu bag atau bisa secara manual. Selanjutnya untuk sirkulasi, kita lakukan kompresi, tekan dada, manual, atau juga bisa menggunakan AED dalam menganalisis irama jantung. Dalam mengatasi tersedak atau hooking tadi, bisa melakukan Heimlich maneuver untuk mengatasi penghalang jalan nafas bagian atas oleh benda asing yang tersedak. Pada dewasa dan anak-anak memiliki cara yang berbeda dalam penyelamatan, dan minta bantuan sesegera mungkin dengan menelpon ambulan atau IGD terdekat rumah sakit untuk tindakan lebih lanjut. Baik, semoga kita di sini dapat mengaplikasikan ilmu yang kita peroleh pada pagi hari ini, dan semoga ilmu yang kita dapatkan dapat berguna bagi kita ke depannya nanti dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih, syukuran kasiran kepada Abang Kakak dan teman-teman. Namun sebelumnya kita akan melakukan dokumentasi. Dipersilakan kepada Abang Kakak dan teman-teman untuk mengaktifkan kameranya terlebih dahulu untuk diambil dokumentasi sebentar. Baik, mungkin dipersilakan kepada Kak Anggi untuk. Oke, ini diambil ya. Ini ada 2 slide, jadi ya slide pertama dulu ya. 1, 2, 3. Coba lagi ya. Oke, sebentar. Satu slide lagi ya. Satu, dua, tiga. Oke, sudah. Terima kasih. Baik, terima kasih Anggi. Baiklah, sebelum mengakhiri acara kita pada pagi hari ini, diingatkan lagi kepada Bang Kakak dan teman-teman untuk mengisi link absensinya yang tertera pada chat. Baiklah,
Dan marilah kita tutup acara kita pada pagi menjelang siang hari ini dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Saya Awacaga Kambara Takwa mohon maaf bila ada salah-salah kata, kepada Allah saya mohon ampun. Marilah kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.